Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurin Nabila dengan NIM 20510501009 dari kelas Perbankan Syariah 4. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak masuk dalam angkatan kerja baik usia antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mempunyai pekerjaan atau bahkan belum dapat pekerjaan. Nah, selain itu dalam ekonomi Islam, pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa, yang artinya orang tidak bekerja dan mencari pekerjaan namun belum dapat pekerjaan, seperti contohnya orang yang sedang terkena PHK dan orang yang terkena PHK. Dan yang kedua yaitu pengangguran kaya ria, yaitu pengangguran pilihan. Pengangguran ini disebabkan oleh karena malesnya orang bekerja. Misalnya ada seseorang yang mempunyai keterampilan dan mempunyai lowongan pekerjaan, tetapi dia tidak mau bekerja, hanya mengandalkan warisan dan dari orang tuanya saja, maka dari situ disebut pengangguran kaya ria. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Dan yang kedua ada pengangguran tersembunyi. Dia bekerja tapi waktunya tidak standar. Misalnya pekerjaannya 8 jam, tapi kerjanya cuma 5 jam, maka 3 jamnya dia menganggur dan disebut dengan pengangguran tersembunyi. Dan yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman seperti bekerja pada musim-musim tertentu saja, yang seperti petani dan lain-lain, yang bekerja hanya pada musim tertentu. Dan yang keempat yaitu pengangguran setengah. Pengangguran hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, yang bedanya cuma memang kerjanya tidak full. Dan selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran yang pertama yaitu ada pengangguran friksional, di mana sebelumnya dia bekerja, kemudian tidak bekerja, dan kemudian dia mencari pekerjaan baru, misalnya tidak cocok dengan pekerjaan lamanya, dengan apa basicnya, atau tidak cocok dengan gajinya, maka ia memilih berhenti dan memilih mencari pekerjaan yang baru. Selama ia mencari pekerjaan baru dan dia tidak bekerja, nah itulah yang disebut dengan pengangguran friksional. Dan yang kedua yaitu ada pengangguran siklikal, yaitu diakibatkan PHK, seperti misalnya suatu perusahaan mengalami kebangkrutan dan harus mengurangi jumlah karyawannya hingga membuat banyak orang menganggur. Nah itulah yang disebut dengan pengangguran siklikal. Yang ketiga yaitu ada pengangguran struktural, seperti saat ini yang pandemi menyebabkan pengurangan tenaga kerja secara struktural. Dan yang keempat yaitu ada pengangguran teknologi, yang sepertinya sekarang menanam padi menggunakan mesin sehingga tenaga manusia tidak terpakai lagi. Maka dari itulah timbulnya pengangguran teknologi yang semakin canggih ini. Dan selanjutnya yaitu dampak-dampak pengangguran. Yang pertama yaitu ada penurunannya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua ada peningkatan biaya-biaya sosial. Dan yang ketiga menurunnya aktivitas perekonomian. Yang keempat menurunnya penerimaan negara. Yang kelima penurunnya tingkat keterampilan. Yang keenam kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan kurangnya gizi. Dan yang kesembilan yaitu tingkat kriminalitas tinggi. Yang ke-10 produktivitas tenaga kerja rendah.
Yang terakhir yaitu ke-11 upaya yang rendah, dan selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama ada tidak sebandingnya penawaran dengan permintaan kerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Dan yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Yang keempat yaitu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya saya akan memberikan cara untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, menyediakan informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu ada memberikan pelatihan tenaga kerja. Dan yang keempat, Anda juga bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kelima itu ada meningkatkan peredaran modal usaha. Yang kelima meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Nah, sekian dari tanggapan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.